Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan yang ngaji kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menuntaskan pembahasan bab yang ke-61 ya, tentang hukum para penggambar atau pembuat patung ya. Ada satu dalil yang belum sempat kita bahas, yaitu dalil yang terakhir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, riwayat dari Abu Al-Hayyaj rahimahullah ya, seorang tabi'in, Abu Hayyaj ketemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu kali kata Abu Hayyaj, qala li Aliyun ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketahuilah aku akan mengutus engkau ya, pada sesuatu yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku. Kata Ali ya. Jadi Ali akan mengutus, memberikan tugas kepada Abu Hayyaj sebagaimana dulu Rasulullah mengutus dan memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang akan Ali perintahkan kepada Abu Hayyaj itu sama seperti yang diperintahkan Rasul kepada Ali. Misinya sama. Apa itu? Yaitu alla tada'a suratan illa tomastaha. Janganlah engkau tinggalkan gambar patung kecuali engkau musnahkan dia. Jadi kalau ada ketemu gambar atau patung itu maka musnahkan. Illa tomasta, kecuali engkau musnahkan dia. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau mendapatkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan dia. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ini dalil yang terakhir. Maka jelas ya, di dalam hadis ini bahwa gambar patung, tentu maksudnya makhluk bernyawa yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti gambar manusia, patung manusia atau hewan, gambar hewan, itu kalau kita temukan maka musnahkan dia, illa tomastaha. Gitu. Nah, bukan malah kita pajang depan rumah, kita pasang digantungkan di rumah, bukan begitu ya. Karena ada banyak orang dia nggak tahu hadis ini ya. Di antara aksesoris eksterior rumahnya itu ada patung-patung gitu ya. Ada patung-patung. Bahkan ada beberapa resto juga begitu, warung makan begitu, pasang patung. Apa tujuannya? Biasanya patung Semar ya. Ya, biar mendatangkan apa katanya? Rezeki gitu ya. Itu ada. Nah, mereka nggak paham. Ya. Harusnya patung itu ya dimusnahkan, bukan justru dipajang ya. Begitu juga gambar tadi ya, gambar makhluk bernyawa. Nah itu istidlal, pengambilan dalil dari hadis ini ya. Jadi memang patung atau gambar itu ya
Tidak boleh dibiarkan, dia harus dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, memusnahkan patung atau orang mengambil patung itu ada macam-macam ya tujuannya. Ada orang patung atau gambar tadi ya, memasang patung atau gambar lukisan gitu ya, termasuk foto juga ya. Tujuannya apa? Li ta'zimil musawwar. Li ta'zimil musawwar. Untuk mengagungkan ya, sesuatu yang digambar itu, yang dibuat patungnya itu. Jadi dia membuat patung seorang tokoh lah gitu ya. Atau membuat lukisan seorang tokoh. Atau mungkin foto seorang tokoh. Tujuannya apa? Li ta'zimi al-musawwar. Untuk diagungkan. Patung tokoh tertentu ya, dipajang. Untuk mengagungkan dia. Ya. Atau lukisan tokoh dipajang di rumahnya untuk diagungkan, atau foto seorang tokoh, tak itu tokoh agama atau tokoh perjuangan dan seterusnya misalnya, ditempel, digantung di rumah untuk diagungkan, li ta'zimil musawwar. Maka ya, misalnya li kaunihi da sultanin au jahin au ilmin au ibadatin. Ya. Karena dia seorang pemimpin, orang yang mulia, orang yang berilmu, ahli ibadah dan seterusnya. Maka fahadha haramun bila syakin. Haram. Masang foto, lukisan, patung untuk mengagungkan yang ada di foto, lukisan dan patung itu. Itu haram bila syakin. Haram. Seperti yang kami terangkan, ada orang dia pasang foto seorang tokoh ulama, seorang habib untuk diagungkan, dipajang di ruang tamunya untuk diagungkan. Bahkan diyakini bisa mendatangkan apa? Keberkahan, bisa mencegah madorot dan seterusnya. Fahadha bila syakin haram. Ini haram tanpa diragukan. Yang kedua, orang memasang patung, foto atau lukisan lit tamattu ibn nazari ilaiha wat taladzudi biha, untuk bersenang-senang menikmati foto itu. Mohon maaf, misalnya ada foto seorang artis ya gitu ya, Pak Juhri itu seneng artis Pulanah gitu ya, lalu oleh Pak Juhri pajang foto artis tersebut di rumahnya supaya dipandang-pandang gitu ya, merasakan ada kenikmatan memandang dia. Nah, atau misalnya kalau di zaman sekarang kan ada tuh ya Gen Z itu ya, generasi milenial itu ya, yang K-pop itu ya, yang Korea, foto-foto artis aktor Korea itu ya, dipajang di dinding-dinding kamarnya, litalazzuz walitamattu. Nah, bagaimana kalau seperti ada fotonya, ada lukisannya? Fahadha haramun aidan. Ini juga haram. Karena akan muncul fitnah yang bisa menyebabkan ya, dia ini melakukan tindakan yang hina ya. Maka ini juga haram jika tujuannya itu. Kalender, foto artis ya, yang seksi-seksi, wah itu bahaya, itu haram. Nah, itu haram jelas ya. Litamattu, litaladzud ya, itu haram. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi foto juga begitu ya. Atau yang ketiga, dia pasang foto, lukisan, buat patungnya lidzikra hananan au talattufa, untuk ya kenangan. Ya. Untuk kenangan. Mungkin foto pernikahan, mungkin foto anak-anaknya waktu masih kecil, mungkin foto suaminya yang sudah tidak ada, foto istrinya yang sudah meninggal duluan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini ya,
atau untuk mengenang gitu, dulu waktu kamu kecil seperti ini. Fahadza aidun haramun. Nah, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, ini juga haram Bapak Ibu. Enggak boleh. Jika tujuannya itu kenang-kenangan. Cung yang di rumahnya ada foto. Nah, itu sebaiknya diturunkan saja. Diturunkan saja. Taruh di album, taruh di lemari gitu. Enggak usah dipajang Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, karena kalau saya Al-Utsaimin, beliau alasannya adalah apa? Lilluhukil wa'idi bih. Karena ada ancaman yang bisa mengenai tindakan tersebut gitu. Berdasarkan hadis Nabi bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat itu, malaikat rahmat maksudnya, tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar, ada foto. Ini maksudnya malaikat rahmat loh ya. Bukan malaikat maut. Kalau malakul maut enggak peduli ada gambar, enggak, datang ambil. Ya. Ini malaikatur rahmah, malakur rahmah. Yang datang untuk mendoakan para penghuni rumah tersebut supaya diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, supaya diberkahi oleh Allah Ta'ala seterusnya. Nah, mereka itu nggak mau masuk baitan fihi surah, yang di dalam rumah itu ada gambar. Maka Bapak Ibu tadi, foto kenang-kenangan itu juga sebaiknya tidak dipajang. Nah, lalu yang keempat, ada orang memajang foto. Nah, itu bukan karena dia senang pada foto itu, bukan. Bukan karena fotonya. Tapi memang foto itu sebagai syarat gitu. Misal buku gitu ya, tentang sejarah. Sejarah kekejaman PKI misalnya. Kan ada foto-fotonya misalnya. Atau majalah misalnya. Nah, dokumentasi. Ya, untuk informasi, ya, untuk riset ilmiah. Maka yang seperti ini, fadzahir anna hadza la ba'sa bih. Ini enggak masalah. Kalau ada buku di situ ada foto-foto. Munjid itu kamus munjid, kamus bahasa Arab besar itu ya. Oh, kalau Bapak Ibu buka, itu isinya banyak foto-foto bersejarah tuh. Bahkan foto Pak Karno juga ada di munjid tuh ya. Presiden Soekarno. Nah, itu untuk menjelaskan sejarah, maka yang seperti itu dibolehkan. La ba'sa bihi. Karena foto bukan tujuannya. Foto hanya ya, untuk menjelaskan saja gitu. Tapi andai kata foto itu bisa dihilangkan dan tidak ada masalah, lebih baik dihilangkan. Tapi kalau foto itu dibukukan untuk kejelasan sejarah, maka nggak ada masalah. Terus yang kelima, foto, gambar, lukisan, patung tadi ya. Ada tapi dalam rangka untuk dihinakan. Ya, lil muhanatan laha. Ya, diduduki, dijadikan keset, alas, karpet yang dihamparkan, fahadza la ba'sa bih. Ini enggak ada masalah. Inna jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama. Nah, maka ada kan sekarang itu karpet yang terbuat dari apa tuh? Ya, bukan plastik ya, apa itu namanya? Yang dijual itu di toko-toko karpet itu. Kan ada gambar-gambarnya kan? Ya, dari spon itu ya. Ada kan gambarnya kan? Ada gambar macam-macam. Itu ada gambar makhluk juga. Nah, maka apa namanya? Iya, tahu spon itu ya bahannya ya. Nah, itu nggak ada masalah. La ba'sa bihi. Kalau emang nggak ada, kecuali itu nggak ada masalah. Udah terlanjur beli gitu ya. Karena anaknya, oh bu saya senang ini. Ada gambar ini. Gambar tokoh-tokoh kartun dan seterusnya misalnya. Nah, terlanjur beli, nggak ada masalah. Kenapa? Karena untuk duduki, diinjek-injek, ditiduri, itu nggak ada masalah.
Sebagaimana hadis Jibril itu ya, ketika Jibril izin kepada Rasul untuk masuk ke rumahnya, kata Rasul, silakan masuk. Bagaimana mungkin aku masuk? Karena di rumahmu ada surah, ada gambar-gambar. Illa antuk to'a ru'usuha au ya taj'alu bisaton yuta'u. Kecuali engkau potong tuh kepalanya, atau engkau jadikan dia sebagai ya karpet gitu ya, untuk diinjak, itu enggak ada masalah. Jibril mau masuk. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang keenam, ya, ada gambar foto yang ya dia memang dibutuhkan, seperti untuk KTP misalnya, bitokoh isbati syakhsiyah was syahadat, atau untuk ijazah, atau di sini wad darohim, uang ya, darohim. Maka pada isma alaih, yang sempat tempo hari ditanyakan juga, ini enggak ada dosa ya, karena itu tidak bisa dihindari gitu ya, karena ketentuannya misalnya harus KTP harus ada fotonya, ijazah harus ada fotonya, uang misalnya dicetak karena ada fotonya. Kita susah, kalau kita hapus uangnya jadi nggak laku kan gitu, kita gosok-gosok biar hancur gambarnya kan. Nah itu li adami imkan at-taharruz minhu ya, maka itu tidak ada masalah. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi jelas ya. Lalu bagaimana kalau di baju, di pakaian ada gambar? Kan sekarang gitu ya. Kampanye atau gambar kartun-kartun dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan ya itu termasuk wahal yulhaqu bidzalika libasun ma fihi surah. Apakah pakaian yang ada gambarnya itu termasuk gambar yang dihinakan? Ya, li'anna fi dzalika imtihanan li surah wala syama in kanatil malabis dakhiliyah. Itu untuk menghinakan gambar tersebut, apalagi kalau gambar itu ada di celana dalam misalnya. Kan dihinakan, tidak dimuliakan. Itu boleh atau tidak? Kan anak-anak gitu ya. Mohon maaf, celana dalam anak-anak kan ada gambar karakter gitu ya. Nah, itu bagaimana? Menurut sebagian ya nggak ada masalah gitu, menurut sebagian. Tapi ya, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, naqul la yalhaqu bidzalik, nggak sama. Ya. Antara gambar yang kita hinakan, kita injak, jadikan tikar, dijadikan kaset, dengan gambar di baju itu nggak sama, beda. Ya, beda. Nah, oleh karenanya ya itu termasuk juga nggak boleh gitu. Wa qad sarahal fuqaha rahimahumullahu bi tahrimi libasin ma fihi surah. Ya, para ahli fikih telah terang-terangan, semoga Allah merahmati mereka semua, mengharamkan pakaian yang di dalam pakaian itu ada gambar. Bi tahrimi libas ma fihi surah. Sawaun kana qamisun aw sarawil aw imamah aw ghairuha, sama aja. Apakah baju, celana atau imamah ya, surban yang diikatkan di sini atau yang lainnya, itu enggak boleh ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi ini pun lebih baik tidak dilakukan ya. Jangan beli baju kaos yang ada gambarnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya baik. Alhamdulillah ya, tuntas sudah pembahasan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum menggambar, melukis atau membuat patung ini. Ini udah waktu Isya ya? Sudah. Baik, nanti kita lanjut kesimpulannya. Sekarang monggo petugas muadzin azan Isya dulu, nanti kita lanjut insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah tiba di waktu Isya. Ada sedikit waktu sampai jeda sampai iqamah ya. Kita akan melanjutkan beberapa kesimpulan ya, masalah yang ada dalam bab ini. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, dari bab yang ke-61 ini
Ada beberapa keterangan penting ya. Yang pertama, at-taglid asy-syadid fil musawwirin. Ancaman keras. Jadi bab ini menjelaskan tentang ancaman keras bagi para penggambar, para pelukis, para pembuat patung. Bahkan disebutkan sampai ada 5 ancaman bagi orang yang membuat gambar patung makhluk bernyawa ya, membuat lukisan makhluk bernyawa. Nah, yang pertama, annahu asaddun nasi azaban. Ya. Para penggambar itu termasuk orang yang paling keras azabnya kelak. Atau min asyadihim azaban, di antara orang-orang yang azabnya paling keras. Yang kedua, annallaha yaj'alu lahu fi kulli suratin nafsan yu'adzibu biha fi nari jahannam. Bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan pada setiap gambar, lukisan, patung yang dia buat itu akan diberi ruh, diberi jiwa, yang dengan itu dia akan diazab kelak di neraka jahanam dengan patung-patung, gambar-gambar lukisan yang dia buat. Yang ketiga, annahu yukallafu ayyan fuho fiha ar-ruhu wa laysa binafih. Yang ketiga, dia akan dibebani oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh kepada patung-patung, gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa yang dia buat, dan itu nggak mungkin dia mampu melakukannya. Yang keempat, annahu finnar, dia ada di dalam neraka. Dan yang kelima, annahu mal'un, para penggambar, pelukis, pembuat patung itu dilaknat oleh siapa? Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Abu Dzuhaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para penggambar, para pelukis, para pematung. Itu dilaknat oleh Nabi, hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, itu diantara ancaman keras bagi para penggambar, pelukis, pematung makhluk bernyawa. Yang kedua, bisa lihat at-tanbihu 'alal illah. Ya, peringatan terhadap alasan kenapa itu dilarang, menggambar, melukis, membuat patung itu dilarang, supaya kita memperhatikan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita buat gambar, patung, lukisan makhluk bernyawa, ini artinya kita tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Ya, kita membuat makhluk seperti makhluk ciptaan Allah. Fahuwa musiun lil adabi ma Allahi azza wa jal. Maka orang seperti ini jelek akhlaknya, adabnya kepada Allah azza wa jal. Allah azza wa jalla. Karena dia berusaha membuat sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, sama seperti orang yang menentang syariat Allah Ta'ala, menyelisih syariat Allah Ta'ala, maka faqad asa'al adab ma'hu, dia sungguh telah buruk adabnya kepada Allah azza wa jalla. Yang ketiga, at-tanbihu ala qudratihi, peringatan akan kemahakuasaan Allah Ta'ala, wa ajazihim, dan kelemahan mereka, para penggambar itu. Allah Maha Kuasa membuat apapun, sementara mereka lemah, tidak bisa membuat apa-apa. Bahkan nanti ketika mereka di dunia suka menggambar, membuat patung, mereka disuruh oleh Allah untuk membuat zarrah, ya, semut kecil atau sa'iro, gandum, itu nggak akan bisa juga mereka. Ya. Itu, jadi ini ya keringatan bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa kita ini lemah. Yang keempat, at-tasrihu bi annahum asadun nasi azaban. Tasrih itu maksudnya penjelasan yang terang, jelas, bahwa para penggambar itu adalah asyadun nasi azaban, orang yang paling keras azabnya kelak nanti. Yang kelima, annallaha yahluku bi'adadi kulli suratin nafsa. Bahwasanya Allah Ta'ala akan menciptakan bagi setiap bilangan gambar yang dia buat akan diberi jiwa, diberi ruh. Yu'adzabu bihal musawwiru fi jahannam. Dengan itu seluruh berapa, misalnya dia pernah buat patung 20, 200, buat lukisan berapa puluh, itu kelak nanti Allah akan memberikan kepadanya nafs, ya, nyawa. Dan seluruh patung itu, yang katanya dia 200 patung, akan mengadab si penggambar itu kelak nanti di hari kiamat, ya. Yu'adzabu bihal musawwiru fi jahannam. Lalu yang keenam, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah apa? Annahu yukallafu ayyan fukho fiha ar-ruh. Si pematung, penggambar, pelukis makhluk bernyawa itu akan dibebani oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh. Dan itu tidak tapi tetap Allah bebani. Gak bisa, harus bisa. Gak bisa, nah itu kan jadi beban. Sama seperti kita
Ya, disuruh sesuatu yang kita tidak mampu. Beban atau tidak? Beban banget. Ini Allah yang nyuruh, kita nggak mampu, tapi disuruh. Nah, itu bahayanya. Dan yang terakhir, al-amru bitamsiha idza wujidat, perintah untuk memusnahkan patung, gambar atau lukisan makhluk bernyawa itu. Jadi supaya dimusnahkan, bisa dicoret-coret gambarnya, bisa dipotong kepalanya. Kalau itu patung kita lubangi misalnya, seperti Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala, itu tomsuha namanya, memusnahkan patung tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, beberapa kesimpulan penting dari bab yang ke-61 tentang hukum membuat patung, gambar atau lukisan makhluk bernyawa. Jadi saya kira alhamdulillah bab 61 ya tuntas sudah. Insya Allah pekan depan kita akan memasuki bab baru, bab yang ke-62. Jadi kitab ini totalnya Bapak Ibu ada 67 bab. Berarti tinggal berapa bab? 6 bab ya. Udah mau rampung insya Allah. Ye. Baik, saya kira ini dulu. Sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Pak Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, di kartu coblosan apa di mana? Poster-poster. Hukumnya gimana? Terus yang kedua, ini kalau saya di Umblah, kebetulan itu kan juga banyak patung-patung, padahal itu juga orang Islam. Nah itu kalau melihat seperti itu, apakah itu hendaknya harus dihancurkan ataukah gimana itu? Padahal itu juga soalnya rajin, tetapi di situ karena itu juga beli apa namanya patung itu gimana itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zuhri. Bapak Ibu, kira-kira gambar para caleg ya di poster-poster, di share di mana-mana itu kira-kira dari yang 6 tadi masuk kategori mana? Kan tadi ada 6 ya, tujuan orang pasang gambar kan? Tadi apa? Untuk mengagungkan. Kira-kira dalam rangka itu apa bukan? Bukan kan? Aman berarti kan? Nah. Yang kedua, tujuannya untuk tadi litamatu wa taladud, bersenang-senang melihat dia. Itu bukan? Yang ada malah merusak pemandangan gitu ya. Kecuali mungkin kalau ada calegnya perempuan masih muda, cantik, mungkin lain lagi itu ya. Maka hati-hati itu ya. Nah, itu bisa haram itu ya. Nah, tapi pada umumnya kan bukan untuk itu tujuannya. Lalu yang ketiga, untuk mengenang. Bukan, iya atau bukan? Bukan. Yang keempat, ya. Yang keempat bukan untuk gambarnya itu sendiri, tapi ya syarat supaya orang kenal gitu. Agar orang itu kenal, tahu yang namanya Pak Zuhri itu yang mana sih orangnya. Oh, fotonya ada misalnya. Kalau Pak Zuhri mau nyalek misalnya kan. Nah, sehingga orang itu, oh ini toh sosoknya Pak Zuhri. Itu boleh atau tidak? Boleh. Nah, paling ini masuk yang keempat Pak Zuhri ya. Itu. J. Maka yang ke dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat la ba'sa bihi, enggak ada masalah. J. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Yang kedua, ada pengusaha usahanya buat patung. Ada juga souvenir tuh ya. Souvenir kan untungnya besar itu. Patung juga mungkin besar ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu bagaimana? Dia sholat, rajin sholatnya, yang rajin. Yang nggak rajin tetap nggak rajin juga. Ada nggak Bapak Ibu orang rajin sholat tapi melanggar hukum Allah? Banyak. Ada nggak orang hafal Quran tapi melakukan kesyirikan? Banyak. Jadi gitu. Makanya, ya kita itu harus punya ilmu. Jangan sampai ibadah kita sia-sia.
Gitu. Jangan sampai kita rajin sholat ternyata diadab paling keras. Gara-gara kita suka buat pak. Karena apa? Karena dia tidak punya ilmu. Andai kata para pematung ini ngaji bab ini, kira-kira apa yang terjadi? Tetap usaha patung atau langsung beralih profesi? Ya, kalau dia udah ngerti ilmunya, dia mikir, waduh, ternyata begini ini. Ada nggak orang setelah tahu ilmunya dia berubah? Ada nggak? Banyak. Ada teman Pak Wika nih, pengusaha ya. Dia luar biasa. Pengusaha souvenir. Dulu apapun dia garap. Patung dia garap. Setelah dia tahu, setelah dia ngaji, nggak mau sembarangan. Pokoknya yang ada kaitan yang patung, gambar makhluk bernyawa, nggak dia terima. Tetap lancar rezekinya, walaupun mungkin tidak sebanyak sebelumnya, tapi berkah gitu. Nah, jadi ilmu itu jadi petunjuk, pedoman buat kita, supaya usaha kita benar, rezeki kita berkah, Bapak Ibu. Ngapain rezeki banyak, pemasukan banyak, tapi melanggar aturan Allah dan Rasulnya? Kan ngapain? Buat apa? Nah, maka tugas Pak Zuhri itu, kalau punya keluarga di sana, pengusaha patung, antum nasihati itu. Nah, iya antum nasihati, bahaya loh Pak gitu. Nah, itu. Jadi itu Pak Zuhri. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melarang. Oh, urusan dunia silakan ya. 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 Urusan manusia. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Islam tidak melarang umatnya untuk maju secara teknologi, tidak ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Semua perkara dunia itu boleh. Al aslu fil asya al ibahah illa ma dallad dalilu ala tahrimihi. Ya, hukum asal segala sesuatu selain ibadah itu boleh, silahkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekarang kalau kita membuat robot berbentuk manusia, ada dalil yang mengharamkan atau tidak? Ada dalil yang mengharamkan atau tidak? Ada. Berarti boleh atau tidak? Nggak boleh. Bisa nggak buat robot tapi tidak berbentuk manusia? Bisa nggak buat robot tidak berbentuk hewan? Bisa. Begitu aja. Jadi jangan dilanggar. Ya, hal-hal yang dilarang oleh agama jauhi. Kalau ada di antara bapak ibu putranya, cucunya pintar membuat robot, kasih tahu. Nah, kamu buat robot silahkan, tapi jangan menyerupai makhluk Allah. Jangan engkau buat dia seperti manusia. Jangan engkau buat dia seperti hewan. Kan bisa. Apa robot apa misalnya? Apa Pak? Mobil-mobilan ya. Pakai bentuk mobil aja kan bisa. Atau bentuk abstrak gitu. Bisa kan? Apa Bu? Yang di Mekah? Saya nggak tahu, belum pernah lihat. Ada Ibu pernah lihat ya? Allah alam itu benar ada atau di tempat lain ya? Atau inovasi seseorang yang mungkin dia akan tawarkan gitu ya? Kan kita nggak tahu. Tapi selama kami di sana, kami nggak pernah tuh lihat robot yang melayani itu ya. Di Jeddah. Ya, Allah alam ya. Saat itu ciptaannya itu sebenarnya harus persis untuk itu tidak boleh, atau kalau cuma dia itu cuma bisa ada tangan, dua kaki, tapi abstrak gitu loh. Ya tadi. Enggak, kalau abstrak boleh. Enggak ada kepalanya. Hilang kepalanya. Ada kepala tapi tidak bukan. Tapi ya, yang jelas jangan menyerupai. Dalam arti gini, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya gitu. Jangan. Kan boleh juga cuman bundaran tok gitu kan, bundaran tok. Nah, bisa aja. Ya gitu, Bu. Ya, seperti bola misalnya. Tapi nggak dikasih mata, nggak dikasih hidung, nggak dikasih mulut dan seterusnya. Itu mungkin saja ya, mungkin saja. Ya itu Bu ya.
Yang menyerupai kan jelas dalilnya kita sudah bahas itu ya. Jadi kata Nabi ya bahwa asadun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Jadi manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menyerupai, membuat sesuatu yang menyerupai makhluk Allah. Ya, kalau tidak ya tadi mungkin ada tangan, itu pun ada kaki gitu ya. Tapi kepalanya enggak ada misalnya. Akan bisa. Ya itu. Jadi kalau seperti itu boleh ya. Apa? Ya, atau misalnya itu. Jadi robot apa kalau gitu? Iya. Robot kontrol barangkali ya. Untuk ngawasi gitu ya. Ya bisa saja. Ya itu. Ya Bu, gitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu cukup ya? Ya, baik. Alhamdulillah Bapak sekalian, ini yang bisa kita bahas. Jadi pekan depan kita akan masuk pada pembahasan tentang hukum banyak bersumpah. Ya, hukum banyak bersumpah. Insyaallah. Baik, mari kita akhiri Bapak Ibu dan jemaah sekalian kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.